Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galvin Fadilabiu dari kelas TI 2E dengan NIM 2253375. Di sini saya akan menjelaskan modul 8, yaitu lapisan jaringan. Tujuan modul ini menjelaskan bagaimana router menggunakan protokol dan layanan lapisan jaringan untuk mengaktifkan konektivitas ujung ke ujung. Lalu kita memasuki ke lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan. Seperti gambar ini. Lalu kita menuju ke enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport atau lapisan tepat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Lalu karakteristik pengusaha perorangan. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah dan menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Lalu tanpa koneksi, IP bersifat connectionless, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Analoginya seperti ini. Usaha terbaik, IP juga tidak memerlukan kolom tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Proses ini sangat mengurangi overhead IP, namun tanpa adanya koneksi end-to-end yang telah dibuat sebelumnya, pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirim paket. Mereka juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket tersebut atau apakah perangkat tujuan dapat mengakses dan membaca paket itu. Lalu media independen tidak dapat diandalkan, berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak terkirim atau rusak. Hal ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengiriman berhasil. Lalu kita menuju ke paket IPv4. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Lalu bidang header paket IPv4. Bidang penting di header IPv4 mencakup hal berikut: versi, layanan diferensiasi atau diffserve atau DS, lalu time to live atau TTL, protokol, header checksum, alamat IPv4 sumber, dan alamat IPv4 tujuan. Lalu paket IPv6, keterbatasan IPv4. IPv4 masih memiliki 3 masalah utama. 1. Penipisan alamat IPv4, kurangnya konektivitas end-to-end, dan peningkatan kompleksitas jaringan. Ikhtisar IPv6. Perbaikan yang diberikan IPv6 meliputi hal berikut: peningkatan ruang alamat, peningkatan penanganan paket, dan menghilangkan kebutuhan akan NAT. Seperti ini perbandingan ruang alamat IPv4 dan v6.
Bidang dalam header paket IPv6 mencakup hal berikut: versi, kelas lalu lintas, label aliran, panjang muatan, header berikutnya, batas hop, alamat IPv6 sumber, dan alamat IPv6 tujuan. Lalu, bagaimana host merutekan keputusan penerusan host? Dengan IPv4 dan IPv6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan hal ini, perangkat akhir host membuat tabel routerannya sendiri. Sebuah host dapat mengirim paket berikut, itu sendiri, host lokal, dan host jarak jauh. Ini gambar ilustrasi. Lalu gerbang bawaan, gate atau gateway default adalah perangkat jaringan, yaitu router atau switch layer 3 yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Host merutekan ke gerbang default di gambar yang ini. Lalu tabel perouteran host. Pada host Windows, perintah routing print atau netstaff-r dapat digunakan untuk menampilkan tabel perouteran host. Kedua perintah menghasilkan keluaran yang sama. Outputnya mungkin tampak luar biasa pada awalnya, namun cukup sederhana untuk dipahami. Ini gambar topologi. Lalu kita masuk ke pengantar perouteran, keputusan penerusan paket router. Apa yang terjadi ketika sebuah paket tiba di antarmuka router? Router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari tabel perouterannya untuk menentukan kemana paket akan diteruskan. Tabel perouteran berisi daftar semua alamat yang diketahui dan kemana paket akan diteruskan. Tabel perurutan router API. Tabel perouteran menyimpan 3 jenis entry router, yaitu jaringan yang terhubung langsung, jaringan jarak jauh, dan router default. Perouteran statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Perouteran dinamis memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh termasuk router default dari router lain. Pengantar tabel perurutan IPv4. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Karakteristik lapisan jaringan, paket IPv4, paket IPv6, bagaimana host merutekan, pengantar perouteran. Sekian dari saya, terima kasih telah melihat modul 8 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.